warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Hari ini tanggal 20 Juni 2020, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Mengajar Speaking Menggunakan Teknik Storytelling. Dan perkenalkan, nama saya Ainun Fijrianti. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Saraswati Hailian Ciani STMKes. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal ini. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, yang ketiga perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Poin kedua yaitu bab 2, tinjauan pustaka yang meliputi konsep speaking dan konsep storytelling. Dan poin ketiga yaitu bab 3 yang meliputi teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Pertama yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang masalah. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang paling penting bersama atau seiring dengan berjalannya waktu dan pengembangan ilmu teknologi. Karena alasan itu, banyak negara telah mulai memperkenalkan bahasa Inggris bahkan sejak tingkat awal pendidikan. Inggris adalah bahasa kedua setelah bahasa ibu. Tujuan dari bahasa Inggris adalah untuk memungkinkan siswa mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris. Menurut Piaget 2015, belajar merupakan proses interaksi anak didik dalam lingkungan yang selalu mengalami perubahan dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut Craig, storytelling sudah dapat dibuktikan terukur nilai positif dan tak tergantikan dalam mengajar. Cerita dapat membantu meningkatkan daya ingat, retensi, dan penerapan konsep dalam situasi baru. Bercerita atau storytelling adalah teknik penyampaian informasi yang menarik dan dapat mengubah perasaan penonton dan atau audiens. Kemudian, berbicara tentang pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembatasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Di dalam proposal ini ada beberapa batasan dalam penelitian, yaitu pertama, ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar berbicara dan bercerita. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu bagaimana mengajar speaking dengan menggunakan teknik bercerita atau storytelling. Poin ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah saya paparkan tadi, maka bisa disimpulkan rumusan masalahnya yaitu apakah efektif mengajar speaking dengan menggunakan teknik storytelling untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Muyuhulu. Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di
proposal ini ada dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui keefektivitasan atau berhasil tidaknya teknik storytelling itu dalam mengajar speaking pada siswa SMA Negeri 1 Moyohulu angkatan 2020. Sedangkan tujuan khususnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui keefektivitasan atau berhasil tidaknya siswa belajar bahasa Inggris menggunakan teknik storytelling dalam speaking di SMA Negeri 1 Moyohulu angkatan 2020. Dan yang kedua, untuk mengetahui berhasil tidaknya pengajaran speaking menggunakan teknik storytelling terhadap minat belajar bahasa Inggris pada siswa SMA Negeri 1 Moyohulu angkatan 2020. Kemudian poin yang terakhir di bab 1 yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dapat memberikan hasil dan manfaat yang dapat digunakan oleh siswa SMA Negeri 1 Moyohulu untuk menerapkannya dan meningkatkan speaking dalam bahasa Inggris. Yang kedua, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambahkan teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis. Dengan melakukan penelitian ini akan memberikan pengalaman bagaimana mengukur prestasi siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka kita akan membahas tentang konsep speaking atau berbicara. Menurut Ramlanari 2011, speaking merupakan proses berpikir dan penalaran agar pembicaraan seseorang dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh orang lain atau penyimak. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Berbicara memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan berbicara lisan merupakan dasar utama dari pengajaran bahasa, karena kemampuan berbicara lisan yang pertama merupakan bentuk pembelajaran yang efektif digunakan. Yang kedua merupakan kemampuan yang mudah digunakan untuk berkomunikasi, dan yang terakhir merupakan salah satu bentuk komunikasi yang mudah untuk dipahami. Kemudian konsep storytelling. Menurut Eccles dalam Alia 2011, storytelling terdiri atas dua kata, yaitu story berarti cerita dan telling berarti penceritaan. Penggabungan dua kata storytelling berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita. Bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya, dalam berbicara, seseorang melibatkan pikiran, kegiatan mental,
keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pertimbangan deskriptif. Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 3. Pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, observasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang telah mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Sedangkan angket atau kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden atau siswa untuk dijawab. Kemudian observasi. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian, khususnya di kelas 10. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh data proses jalannya pengisian angket. Poin selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Menurut Prasetyo 2006 halaman 171, pengolahan data dilakukan dengan cara pertama pengkodean data atau data coding, kedua pembersihan data atau data cleaning, dan yang terakhir tabulating. Pengkodean data atau data coding merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah dari kuesioner dengan ketentuan yang ada, yakni dengan menggunakan rating scale seperti sangat setuju skornya itu 5, setuju skornya 4, ragu-ragu skornya 3,
tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Kemudian pembersihan data yaitu memastikan seluruh data sesuai dengan data yang sebenarnya. Misalnya jenis kelamin hanya terdiri dari 2 kode, yaitu kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Namun dalam kode yang dimasukkan tertera kode 7, maka kode ini harus dilihat kembali pada kuesioner. Teknik pengolahan data yang terakhir yaitu tabulating. Tabulating adalah memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu dan menghitungnya. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, maka dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada responden di setiap kuesioner yang telah ada, sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang telah disesuaikan. Nah, itulah tadi pemaparan proposal saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen dan teman-teman yang telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.